Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello bes, Ara lanjutin ke cerita selanjutnya ya. So thank you buat sobat Nuba semua yang udah support Ara terus. Semoga kalian semua bahagia selalu. Di episode sebelumnya, Wang Lin telah berhasil membalaskan dendamnya, dan pada saat ini Xin diperlihatkan di tempat Wang Lin dan Zoro berada. Wang Lin menggendong Zoro dan Xiao Bai saat mereka terbang melintasi langit. Di sebuah hutan di bagian utara bulan, Wang Lin menangkap seekor harimau besar untuk Zoro. Meskipun harimau itu tidak pintar, namun ia memiliki aura menindas. Selain itu juga ada kekuatan misterius di dalamnya. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada Cultivator Foundation Establishment tahap akhir. Wang Lin meninggalkan jejak pada jiwa harimau itu dan menjadikan Zoro sebagai tuannya. Kecintaan Zoro terhadap harimau itu langsung mencapai tingkat yang sama dengan kecintaannya terhadap Xiao Bai. Zoro memberi sebuah nama Violet kepada harimau itu. Setelah memberikan harimau itu kepada Zoro sebagai hadiah, Wang Lin pada saat ini merenung. Satu-satunya hal yang dipedulikannya pada akhirnya adalah Limuan. Hari ketika jiwa baru lahir Limuan terbangun adalah hari ketika jiwa Zoro akan dilahap. Tidak ada kesempatan bagi mereka berdua untuk bertahan hidup. Jika dia mengeluarkan jiwa baru Limuan lebih awal, Zoro akan selamat. Tetapi itu akan membuat Limuan hampir mustahil untuk lolos dari kematian. Lagi pula, jiwa baru Limuan masih tertidur lelap dan masih dalam tahap pemulihan. Kalau dikeluarkan sekarang, maka ia akan lenyap. Wang Lin mengerti siapa yang lebih penting di hatinya. Tidak ada keraguan di sana. Akan tetapi, mengorbankan nyawa anak ini hanya demi keinginan egoisnya agar Limuan bangkit, menyebabkan hati Wang Lin terasa nyeri. Meskipun dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dia mampu menghadapi dirinya sendiri dan surga setelah dia membunuh mereka. Meskipun dia adalah iblis, dia bukanlah iblis yang kehilangan kemanusiaannya. Musim semi telah berlalu dan musim gugur pun tiba. Dalam sekejap mata 2 tahun telah berlalu. Zoro kini berusia 15 tahun. Masih ada 4 tahun lagi sampai Limuan terbangun. Dalam 2 tahun terakhir ini, Zoro perlahan tumbuh dan berkembang menjadi gadis yang cantik. Jumlah kemunculan Limuan dalam mimpinya meningkat pesat. Wang Lin telah berkultivasi selama 2 tahun terakhir. Selama waktu ini, kepahitan di hatinya semakin kuat. Memilih Limuan adalah suatu keharusan. Namun bagaimana dia akan menjamin kehidupan anak ini ketika Limuan terbangun adalah pertanyaan yang masih dia renungkan. Zoro menjadi semakin pendiam dalam 2 tahun terakhir ini. Dia sering duduk di punggung Violet dengan Xiao Bai di belakang mereka dan menatap langit. Zoro berbisik, "Xiao Bai, aku bisa merasakan kakak perempuan dalam diriku perlahan terbangun. Saat dia akhirnya bangun, aku akan pergi. Setelah aku pergi, kau harus baik-baik saja. Xiao Bai, setelah aku pergi, apakah kau dan paman akan memikirkanku?" ucap Zoro. Xiao Bai mendongak, menatap Zoro, matanya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Meskipun Zoro sering menindasnya, sebenarnya dia bisa merasakan bahwa Zoro benar-benar mencintainya. Ketika Violet menindasnya, Zoro akan memihaknya. Meskipun dia adalah harimau iblis, hatinya terasa getir saat dia melihat Zoro dan menganggukkan kepalanya yang besar. Pada saat ini Zoro melihat sosok yang duduk di gunung di kejauhan dan bergumam dalam hatinya, "Paman, aku mengerti. Bahkan sekarang setiap kali kau melihatku, kau melihat kakak perempuan di dalam diriku. Itu pasti sangat penting bagimu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Mata Zoro berkaca-kaca saat mengucapkan kata-kata itu. Wang Lin sedang duduk di puncak gunung. Meskipun dia tampak seperti sedang berkultivasi, dia sebenarnya hanya menatap langit. Wang Lin merenung, "Kehendak surga. Aku Wang Lin, selalu menentang kehendak surga. Tetapi kali ini aku masih dipermainkannya." Tiba-tiba, suara Zoro terdengar dari bawah. "Paman, paman, bisakah kamu turun?" Wang Lin menundukkan kepalanya dan menatap Zoro dengan ekspresi rumit. Dia melompat dari gunung dan mendarat di sampingnya. "Paman, duduklah. Aku ingin menyisir rambutmu." Zoro menampakkan senyum polos. Dia memegang sikat kayu yang diberikan Tian padanya. Dia tidak menunggu jawaban Wang Lin sebelum menyeretnya ke sebuah batu besar. Setelah menyuruh Wang Lin duduk, dia pergi ke belakangnya dan mulai menyisir rambutnya dengan hati-hati. Ekspresinya sangat serius. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Paman, bisakah kamu menceritakan kisah tentang dirimu dan kakak perempuan kepadaku?" Wang Lin merenung. Setelah waktu yang lama, lalu dia mengangguk perlahan. Sebuah cerita keluar dari mulutnya dan sampai ke telinga Zoro. Dia mengusap rambutnya sambil mendengarkan dan tubuhnya sesekali gemetar seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Zoro meletakkan sikat kayunya dan ia berbisik, "Paman, kalau aku meninggal lebih awal, apakah itu berarti kakak Wan tidak akan bisa bangun lagi?"
Huang Lin segera menoleh ke arah Zoru. Yang dilihatnya adalah sedikit ketidaktahuan dalam dirinya. Zoru mendongak menatap Huang Lin. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia berbisik. Paman, di matamu, apakah aku hanya tubuh tempat kakak Wan bangun? Sejak aku kecil, aku menganggapmu keluargaku. Saat kau menatapku, aku ingin kau melihat diriku yang sebenarnya, dan bukan kakak Wan meskipun itu hanya sekali, ucap Zoru. Huang Lin menatap Zoru. Setelah merenung sejenak, Huang Lin berkata, Ru'er, kamu lelah, istirahatlah. Setelah itu, Huang Lin berbalik dan menghilang. Sikat kayu di tangan Zoru jatuh ke tanah. Dia berjongkok di tanah, lalu dia menangis. 2 aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Saat Zoru menangis, dia bergumam, Paman, aku takut. Sosok Huang Lin muncul di kejauhan dan sedikit gemetar. Emosi rumit di matanya menjadi semakin kuat. Di saat yang sama, Xiao Bai menghilang. Dia menghilang tanpa suara. Tetapi Huang Lin melihat bahwa dia telah pergi diam-diam di tengah malam. Zoru menjadi sangat sedih atas kepergian Xiao Bai dan menjadi sakit parah. Saat dia tidur karena sakitnya, dia sering memanggil Xiao Bai. Meskipun dia sering menindas Xiao Bai, dia memiliki tempat yang sangat penting di hatinya. Meskipun dia sekarang memiliki Violet, Xiao Bai masih sangat penting baginya. Xiao Bai adalah temannya, satu-satunya temannya. Namun saat Wang Lin hendak membawa Xiao Bai kembali, dia menghentikannya. Dia memohon kepada Wang Lin dan ia berkata, jika Xiao Bai ingin pergi, itu pilihannya. Dia seharusnya punya hak untuk memilih. Jangan cari dia, ucap Zoru. Wang Lin merasa sangat sakit hati saat dia berjalan pergi dalam diam. Dia memikirkan apa yang harus dilakukan 4 tahun dari sekarang untuk menyelamatkan mereka berdua dan membuat rencana. Sebulan kemudian penyakit Zoru sudah membaik, tetapi dia lebih pendiam dari sebelumnya dan sering linglung sambil melihat ke kejauhan. Pada suatu pagi 2 bulan kemudian, terdengar suara gemuruh yang lelah namun bersemangat. Xiao Bai muncul dalam penglihatan Zoru dan dengan beberapa lompatan tiba di sampingnya. Di mulutnya ada dahan pohon berwarna merah api dengan buah yang menempel padanya. Xiao Bai kembali. Zoru menatap Xiao Bai. Dia sangat senang dan marah di saat yang bersamaan. Xiao Bai, kau tidak meninggalkanku. Xiao Bai. Zoru segera memeluk Xiao Bai. Saat air mata mengalir di pipinya, dia memperlihatkan senyum bahagia. Xiao Bai kini lebih kurus dan bulunya tak lagi rapi. Ada tanda-tanda luka yang jelas di tubuhnya dan ia tak lagi garang. Sebaliknya ia tampak sangat lelah. Bahkan ada luka yang dalam di perutnya. Meskipun luka itu sudah tertutup, masih ada darah di bulunya. Xiao Bai meletakkan dahan pohon di tanah dan menjilati Zoru. Kemudian dia dengan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan Wang Lin tidak ada di sekitar. Dia menarik pakaian Zoru dan kemudian menyentuh buah di tanah. Xiao Bai, apa yang kamu... Zoru terkejut saat dia mengambil buah di tanah. Xiao Bai melihat sekeliling dan menjadi sangat cemas. Dia menggera beberapa kali, memberitahu Zoru untuk segera memakannya. Xiao Bai, apa kamu ingin aku memakan ini? Zoru bersama Xiao Bai cukup lama, jadi dia bisa langsung tahu apa maksudnya. Xiao Bai cepat-cepat mengangguk dan matanya tampak cemas lagi. Zoru mengambil buah itu dan ia berkata, Xiao Bai, buah apa ini? Itu adalah buah penghancur jiwa baru lahir. Suara Wang Lin terdengar dari kejauhan. Semua bulu di tubuh Xiao Bai berdiri tegak. Dia dengan cepat melompat untuk menghalangi Zoru dari Wang Lin dan mulai menggeram. Wang Lin perlahan berjalan dari tempatnya. Dia segera menyadari ketika Xiao Bai kembali dan melihat buah yang dibawanya. Harimau iblis yang baik hati, mengorbankan dirimu untuk tuanmu. Wang Lin menatap Xiao Bai. Ketakutan muncul di mata Xiao Bai, tetapi dia masih berdiri di depan Zoru dan ia menggeram. Zoru mengusap bulu Xiao Bai dan ia bertanya, Paman, apa itu buah penghancur jiwa baru lahir? Wang Lin berkata perlahan, setelah kamu memakan buah ini, meskipun Wan yang ada di dalam dirimu tidak akan mati, dia akan menjadi sangat lemah. Zoru terkejut. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat Xiao Bai dan berbisik, Xiao Bai, jadi kau pergi mencari buah ini untukku saat kau pergi. Ia mendesah dan melemparkan buah itu ke samping. Buah itu berguling beberapa kali sebelum jatuh dari tebing. Zoru mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Paman, jangan sakiti Xiao Bai. Wang Lin menatap Zoru. Ia mengangguk lalu pergi. Zoru menggigit bibir bawahnya sambil menatap punggung Wang Lin. Sosok itu begitu asing. Zoru berseru, Paman, kamu tenang saja. Zoru tahu apa yang harus kulakukan agar kamu dan kakak perempuan Wan bisa bersatu kembali. Tubuh Wang Lin berhenti sejenak. Ia merenung sejenak sebelum melanjutkan langkahnya. 2 tahun berikutnya berlalu dengan cepat. Pada hari ini gumpalan kabut hitam tebal meletus dari lubang raksasa yang mengarah ke kuburan abadi. Kabut hitam itu menembus langit. Kabut itu berubah menjadi tanaman aneh dengan daun yang sangat besar. Ada banyak tato di tanaman itu dan memancarkan aura aneh. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan muncul di langit. Di dalam cahaya keemasan itu terdapat ilusi 5 pedang terbang yang bersinar.
Saat cahaya keemasan itu muncul, ia berubah menjadi jaring dan menutupi tanaman itu. Setelah serangkaian suara gemuruh, ia secara paksa menekan tanaman itu. Keluargaku telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun, tetapi hari ini tidak ada seorang pun yang akan menghentikan keluargaku untuk merebut kembali planet Fuen. Sebuah suara kuno berkata dari dalam makam kuno abadi, dan kemudian seorang lelaki tua yang tampak sangat kuno berjalan keluar dari lubang itu. Tidak ada tato di tubuh lelaki tua itu, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ada tanaman yang berkelebat di dahinya. Setelah diperiksa lebih dekat, ada 11 daun di tanaman itu. Tetapi setelah melihat lebih dekat lagi, ada daun lain di bawah 11 daun. Meskipun tidak terbuka sepenuhnya, daun itu terbuka sepertiga dari totalnya. Saat lelaki tua itu keluar dari lubang, kelima pedang di langit berdengung serempak. 2 pedang meninggalkan jaring emas dan menyerang lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu tenang saat dia berbisik. Negara susahku generasi pertama mengorbankan dirinya bersama 9 kultivator ascendant tahap menengah untuk menciptakan 5 pedang ini untuk menjaga klan abadi terabaikanku selama puluhan ribu tahun. Hari ini aku dapat melakukan hal yang sama dengan mengorbankan diriku untuk membebaskan klan abadi terabaikanku. Serap, dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya dan sebuah tato raksasa muncul di hadapannya. Tato ini mengeluarkan aura purba dan segera mulai menyebar. Kedua pedang terbang itu mulai bergetar. Lalu mereka berhasil melepaskan diri dari kekuatan tato itu dan segera mundur. Kembali, mata lelaki tua itu tenang, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Dia melambaikan tangan kanannya, dan kemudian terdengar suara gemuruh yang menggetarkan dari langit. Tak lama kemudian, tato yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Tato-tato itu saling bertautan untuk menciptakan tato yang tampak seperti dapat membelah langit. Kedua pedang terbang itu berhenti memberontak, dan terbang ke arah lelaki tua itu bagaikan kilat. Bang, bang! 2 suara ledakan yang menggema di seluruh planet terdengar saat kedua pedang itu menusuk dada lelaki tua itu. Mereka berjuang untuk melarikan diri tetapi tidak berhasil. Dulu, lelaki tua ini hanyalah seorang pengecut yang harus menyaksikan banyak anggota klan mati. Meskipun aku hidup, hatiku mati saat itu. Lelaki tua itu menunjuk ke jaring emas di langit. 2 pedang terbang lainnya dengan cepat terbang ke arahnya. Meskipun mereka berjuang, itu tidak berhasil. Pedang-pedang itu dikendalikan oleh lelaki tua itu untuk menusuk dadanya juga. Sudah puluhan ribu tahun berlalu dan aku seharusnya sudah mati. Tetapi klanku menganggapku sebagai leluhur pendiri mereka. Mereka memberiku tato klanku sendiri agar aku tetap hidup. Aku bisa bertahan hidup dengan nyawa anggota klanku sendiri. Aku adalah pendosa klanku. Orang tua itu menatap pedang terbang terakhir di jaring emas. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangan. Lalu pedang emas terakhir itu tiba-tiba mulai berontak. Namun pedang emas itu tampaknya tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan. Setelah beberapa saat, pedang itu melesat keluar dari jaring emas dan menusuk ke arah lelaki tua itu. Orang tua ini adalah pendosa dari klan abadi terabaikan yang pantas mati. Hari ini orang tua ini berhasil menembus tahap 11 daun, dan daun ke-12ku mulai terbuka, menempatkanku 1 tingkat di atas apa yang disebut para kultivator sebagai ascendant. Namun bakat orang tua ini terbatas. Jadi aku tidak dapat menyerap sepenuhnya kekuatan untuk benar-benar mengambil langkah terakhir itu. Aku adalah aib bagi para leluhur, dan aku tidak layak bagi semua anggota klan yang mati untuk membuatku tetap hidup. Pedang terbang terakhir melesat dan menusuk tepat di antara kedua matanya. Mata lelaki tua itu perlahan meredup. Orang tua ini adalah pendosa, tetapi kematianku akan memungkinkan klanku untuk kembali ke permukaan. Izinkan aku untuk disegel di tempat pohon abadi terabaikan. Dengan jiwaku sebagai pengorbanan, klanku dapat muncul kembali, ucap lelaki tua itu. Pada saat itu cahaya di mata orang tua itu padam dan tangannya terulur untuk merobek langit. Suara yang bergema di seluruh planet dapat terdengar saat jaring emas terbelah menjadi 2. Tanaman raksasa yang tertekan oleh jaring emas itu segera menyerbu keluar dan menjadi bagaikan pilar yang menopang langit. Pada saat yang sama, tato-tato yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area itu hancur dan lenyap. Tubuh lelaki tua itu perlahan menyatu dengan tanaman raksasa itu dan ia menghilang. Pada saat ini anggota klan abadi terabaikan keluar dari lubang satu persatu. Semakin banyak dari mereka yang keluar dan masing-masing dari mereka membungkuk dalam-dalam ke arah tanaman itu. Di antara anggota klan abadi terabaikan itu, ada seorang wanita yang mengenakan cadar. Matanya yang berada di balik cadar itu tampak tenang. Kuharap kau tidak berbohong padaku. Aku ingin Qian Feng itu mati tanpa makam. 50 km jauhnya, seorang pria kekar mengenakan topi jerami menatap tanaman raksasa itu dan ia bergumam. Kuharap kau tidak berbohong padaku. Aku ingin aliansi 4 sekte kembali. Bunuh! Sebuah raungan yang dapat menembus langit datang dari makam abadi. Ini bukan raungan dari 1 orang, tetapi dari semua anggota klan abadi yang terabaikan. Raungan ini menembus langit yang tinggi dan bergema di seluruh negeri.
Pada saat ini terdengar suara gemuruh dari gua tempat Sukushi berkultivasi di puncak gunung Susaku. Suara gemuruh itu menyebabkan gua itu meledak, hanya menyisakan debu. Sukushi yang mengenakan jubah muncul dari kehampaan. Dia melihat ke arah makam abadi dengan ekspresi yang sangat buruk. Sisa-sisa klan abadi yang terkutuk, kalian sedang mencari kematian. Sukushi mengelurkan tangannya dan semua awan berkumpul di tangannya. Tak lama kemudian sebuah token putih yang terbentuk dari awan muncul di telapak tangannya. Ia menepuknya dengan tangan kirinya dan token itu terbagi menjadi 2, kemudian menjadi 4, dan seterusnya. Aku memanggil semua negara kultivasi sebagai Susaku generasi ke-14. Perang kedua dengan klan abadi terabaikan dimulai. Token awan itu dengan cepat menghilang. Kemudian lelaki tua itu keluar dari kultivasinya yang telah lama tertutup di sekte giok surgawi di negara Susaku. Dia mengenakan jubah hitam dan sangat kurus, tetapi matanya berbinar saat dia melihat ke arah makam abadi. Dia berbisik, segalanya berubah. Orang tua ini adalah leluhur Ansenden tahap awal yang dihormati oleh seluruh sekte giok surgawi, Chu Yunfei. Pada saat ini Shin diperlihatkan di sekte jiwa bumi yang berada di sisi timur Susaku. Ada sebuah gua yang dalam di bawah tanah di bawah sekte tersebut, dan di dalamnya duduk seorang pria parubaya. Dia adalah Dutian. Pada saat ini Dutian tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan nuansa kuno saat dia mendesah. Hari ini akhirnya tiba. Aku tidak percaya aku terjebak dalam hal ini. Geram Dutian. Sekte terakhir di Susaku adalah sekte Jalan Abadi. Namun tidak ada keributan di sini. Leluhur Ansenden dari sekte Jalan Abadi sangat misterius. Sangat sedikit orang yang tahu keberadaannya atau bahkan seperti apa rupanya. Dutian membuka matanya dan ia menjibir. Lalu kemudian dia menutup matanya lagi. Bencana di planet Susaku ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Ia hanya fokus menghadapi kedatangan utusan surga kedua agar Limuan dapat terlahir kembali. Ada 2 tahun tersisa hingga kebangkitan Limuan. Selama 2 tahun ini, Zoru menghabiskan sebagian besar waktunya dalam diam. Seolah-olah sudah ada penghalang besar antara dirinya dan Wang Lin. Wang Lin dapat merasakan jiwa baru lahir Limuan perlahan terbangun dalam tubuhnya dan kekuatan hidup Zoru perlahan menghilang. Ketika kekuatan hidupnya lenyap sepenuhnya, Limuan akan melahap jiwa Zoru sepenuhnya. Namun kecepatan pertumbuhan Nansensou Limuan telah melambat selama setahun terakhir. Seolah-olah tidak mau tumbuh, tidak mau melahap jiwa Zoru. Wang Lin tahu bahwa itu karena Limuan telah memulihkan sebagian kesadarannya. Dia tidak rela mengorbankan seorang anak untuk membuat dirinya terbangun kembali. Ini adalah pilihannya dan bukan keputusan Wang Lin. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikannya, membiarkan jiwa baru lahirnya terus tumbuh di dalam Zoru. Wan aku tahu kau tidak ingin melahap anak ini. Percayalah padaku. Aku akan melakukannya dengan benar dan tidak akan menyakitinya sama sekali. Begitu kau terbangun, kita bisa mengirimnya kembali ke orang tuanya. Yang kuinginkan adalah jiwa baru lahirmu, bukan tubuh anak ini. Ini adalah janji Wang Lin kepada Limuan. Wang Lin berbohong kepada Limuan. Dia tidak dapat memikirkan cara untuk melindungi Limuan dan juga memastikan jiwa Zoru tetap utuh. Jika dia mencabut jiwa Zoru terlebih dahulu, aura kematian yang tercipta saat itu akan sangat berbahaya bagi Nansensou milik Limuan. Bahkan jika Nansensou miliknya dapat menahannya, ia akan terluka parah dan kemungkinan besar akan segera hancur. Namun ini masih bersifat sekunder. Saat jiwa Zoru disingkirkan, utusan surga akan turun. Tanpa jiwa Zoru untuk menutupi jiwa baru lahir Limuan, Limuan akan terungkap di hadapan surga. Pada saat itu, jiwa baru Limuan belum pulih sepenuhnya. Jadi hukum langit masih akan sangat mempengaruhinya. Rencana awalnya tidak seperti ini. Jiwa baru lahir Limuan seharusnya menyatu dengan daging bayi itu. Dengan melakukan ini, jiwanya akan menjadi milik bayi itu, yang memungkinkannya untuk secara efektif menghindari hukum surga. Namun sekarang semuanya telah berubah. Selain Limuan yang melahap jiwa Zoru, tidak ada hal lain yang dapat menyelesaikan perubahan ini. Jawaban ini adalah jalan buntu yang dicapai Wang Lin setelah 4 tahun berjuang. Tidak ada keraguan di hatinya ketika dia memikirkan siapa yang lebih penting. Dia telah memutuskan untuk mengorbankan Zoru agar Limuan terbangun. Pilihan ini sangat kejam dan juga sangat menyakitkan bagi Wang Lin. Namun Wang Lin adalah monster tua yang telah berkultivasi selama 500 tahun. Setelah 4 tahun berjuang, hatinya sekeras baja. Wang Lin menatap Zoru yang sedang merenung dalam diam di atas sebuah batu di kejauhan, dan ia berpikir dalam hati, Zoru, aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Aku akan memastikan keluargamu hidup sejahtera selama 10 generasi. Mereka akan memerintah Chu. Seolah-olah dia mendengar Wang Lin, tubuhnya bergetar saat dia menoleh ke arahnya. Air mata muncul di sudut matanya, tetapi ada senyum lebar di wajahnya. 2 tahun terakhir ini berlalu perlahan-lahan. Hari di mana utusan surga akan tiba semakin dekat. Setelah tiba di bulan, Wang Lin tidak pernah kembali ke Susaku. Jadi dia tidak tahu tentang perubahan besar yang terjadi di negara Susaku.
Negara Suzaku saat ini dapat dikatakan diselimuti oleh api perang. Klan abadi terabaikan telah pindah dengan 4 kultivator 9 daun, yang kekuatannya setara dengan para pembudidaya ascendant, dan memulai perang bolak-balik dengan negara Suzaku. Pada saat yang sama, berita mengejutkan menggema di seluruh planet Suzaku. Sebagian besar berita mengandung kata pengkhianatan. Berbagai tokoh negara budidaya dan leluhur sekte mengkhianati negara Suzaku. Karena banyaknya pengkhianatan di titik-titik penting pertempuran, negara Suzaku terpaksa mundur berkali-kali. Kini rumor itu menyebar di planet Suzaku. Bertahun-tahun yang lalu, klan abadi terabaikan menemukan sebuah teknik. Dengan mengorbankan sejumlah besar anggota klan, mereka dapat mengubah anggota klan menjadi seorang kultivator. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, klan abadi terabaikan telah mengubah 9 orang yang berbeda. Karena mereka tidak memiliki tubuh anggota klan abadi terabaikan, mereka tidak dibatasi oleh segel. Jadi mereka keluar dan bergabung dengan berbagai sekte. Ini adalah kartu terkuat yang dimiliki klan abadi terabaikan untuk perang ini. Pada saat ini scene diperlihatkan di tempat Zoro berada. Zoro tidak berbicara selama setahun penuh. Waktu yang dihabiskannya untuk tidur telah meningkat pesat. Sekarang dia tidur hampir sepanjang hari. Xiaobai masih berada di sisinya. Kesedihan di matanya semakin dalam setiap hari. Adapun si Violet, dia tidak mengerti apa-apa. Jadi dia hanya berbaring di tanah dan menatap Zoro dan Xiaobai dengan bingung. Indra kedewaan Wang Lin selalu tertuju pada Zoro untuk mengawasi jiwa baru lahir Limuan. Ia juga menjaga tubuhnya dalam kondisi prima, sehingga ia dapat menghadapi utusan surga kapan saja. Tubuh aslinya melakukan hal yang sama jauh di dalam inti bulan yang meleleh. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah dalam pertempuran melawan utusan surga ini. Sekarang Zoro berusia 19 tahun. Ia telah tumbuh dewasa. Meskipun kecantikannya tidak terlalu istimewa, dia memiliki rasa kepolosan dan kemurnian. Zoro menghabiskan seluruh bulan terakhirnya dengan tidur. Dia bahkan tidak bangun sekalipun bulan ini. Jiwa baru Limuan sudah mulai melahapnya. Xiaobai dan Violet telah disegel oleh Wang Lin untuk mencegah mereka mengganggu kebangkitan Limuan. Saat ini ia berada di samping Zoro, hatinya terasa sakit saat melihat gadis kecil itu. Kenangan tentang Zoro melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, Wang Lin menghela nafas panjang. Waktu berlalu perlahan dan bulan terakhir pun perlahan berakhir. Hari terakhir akhirnya tiba. Wang Lin bisa merasakan jiwa baru Limuan bangkit. Saat ini dia sedang melahap jiwa Zoro. Awan kelabu tiba-tiba muncul di langit di atas bulan. Saat awan itu muncul, awan-awan itu mulai berkumpul. Di dalam awan, sepasang mata muncul. Wang Lin sangat mengenal sepasang mata ini. Utusan surga dari 19 tahun lalu turun sekali lagi. Tatapan itu melewati Wang Lin dan mendarat pada Zoro. Sepasang mata itu bersinar saat sebuah tangan raksasa terulur keluar. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa ragu dia melompat ke udara dan menunjuk ke tangan raksasa itu. Pada saat ini gulungan kehidupan dan kematian muncul di langit. Wang Lin berteriak, "Nyala!" Untaian gas abu-abu tebal keluar dari gulungan kehidupan dan kematian dan berkumpul di hadapan Wang Lin. Tangan raksasa dari utusan surga tiba dan bertabrakan dengan gas abu-abu. Bang! Suara yang menggetarkan bumi bergema di seluruh area saat gas abu-abu dari gulungan kehidupan dan kematian terdorong terpisah dan tangan raksasa itu memantul kembali. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah mengirimkan pesan melalui pikirannya, tanah mulai retak. Tubuh aslinya keluar dari tanah, mengejar tangan raksasa itu dan meninjunya dengan keras. Bang! Suara lain yang menggetarkan bumi bergema di seluruh area. Langit terbelah dan bumi hancur. Tangan yang mundur hancur total oleh pukulan tubuh asli. Mata Wang Lin seperti kilat. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kali ini kamu masih tidak akan bisa mengambil jiwa Limuan." Sepasang mata di awan itu tidak berubah sama sekali. Tetapi kali ini dua tangan tiba-tiba turun dari langit. Ada kilatan merah berderak dan meletus di kedua tangan itu. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius. Kali ini utusan surga itu tampaknya sudah siap. Dua tangan raksasa itu tiba dengan cepat. Satu tangan terulur ke arah Wang Lin dan satu lagi ke arah tubuh aslinya. Tubuh aslinya mengeluarkan suara gemuruh dan segera tumbuh menjadi raksasa setinggi lebih dari 100 kaki. 3 bintang ungu di dahinya mulai berputar cepat saat ia melancarkan pukulan. Gelombang kejut yang kuat dengan cepat menyebar di udara. Tubuh aslinya terlempar ke belakang dengan cahaya merah dan sekujur tubuhnya. Kemudian ia menabrak gunung, menyebabkan seluruh gunung berubah menjadi debu. Lengan raksasa itu terpental kembali sekali lagi, tetapi kali ini tidak hancur. Singkat cerita, pada saat ini, kekuatan siklus reinkarnasi tampaknya membentuk penjara dan Wang Lin terperangkap di dalamnya. Dia tidak mampu menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Dia bahkan tidak bisa mengangkat 1 jari pun. Setelah tangan raksasa itu selesai memainkan roda, ia turun seperti kilat. Sasarannya adalah Zoro. Wang Lin tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, tapi hatinya berteriak, "Tidak!" Dia telah bekerja keras selama 19 tahun hanya untuk momen ini. Tetapi sekarang,
dia hanya bisa menyaksikan tangan raksasa itu hendak mengambil jiwa baru Limuan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan.